Berita terbaru di Rumah Pemilu untuk hari ini, Saudara. Presiden Partai Keadilan Sejahtera akan mendatangi kantor DPP Partai Nasdem sore ini. Menurut rencana, rombongan PKS akan memenuhi undangan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada pukul 3 sore ini. Ada sejumlah elit PKS yang akan datang mendampingi Presiden PKS Ahmad Syahiku, di antaranya Sekjen PKS Abu Bakar, serta Wakil Ketua Majelis Syuro yang juga koordinator tim kecil untuk Koalisi Perubahan, Sohibul Iman. Dan terkait rencana kunjungan PKS ke DPP Partai Nasdem hari ini, ada Cindy Permadi yang akan melaporkan langsung dari kantor DPP Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Jadi agenda pertemuan PKS Nasdem di Nasdem Tower hari ini apa, Cindy? Ya, tadi kalau dijawab oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, ini akan menjadi silaturahmi politik yang santai. Hanya akan membahas update antara dua partai politik, antara Partai Nasdem dan juga PKS, yang kita tahu sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Akan ngeteh bersama, makan gorengan bersama. Ini akan menjadi silaturahmi yang santai. Kenapa? Karena tadi juga sempat ditanyakan, apakah ini adalah follow up ataupun juga kelanjutan dari pertemuan tim-tim kecil yang kemarin sudah beberapa kali bertemu juga bersama dengan Anies Baswedan, kemudian dijawab tidak. Ini hanyalah untuk memastikan bahwa komunikasi di antara dua partai politik ini terus berjalan dengan baik, kemudian juga untuk memastikan bahwa nanti politik di 2024 tentu bisa berjalan dengan suasana yang gembira. Nah, kemudian juga sempat ditanyakan oleh wartawan, apakah nantinya akan ada Partai Demokrat atau kapan akan ada Partai Demokrat juga antara pertemuan dengan Partai Nasdem, kemudian dijawab kemarin sudah, sehingga untuk hari ini Partai Nasdem memang akan fokus bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera. Untuk lebih lengkap kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya berikut ini. Laporan lah, silaturahmi ke Pak Surya. Pak Surya kan senior ya. Pak Surya yang pertama kali mendeklarasikan Nasdem, khususnya mendeklarasikan Pak Anies, tentu gelombang ini saling update, saling silaturahmi satu sama lainnya. Jadi ini bagian dari proses juga. Pak Surya mengatakan komunikasi harus berjalan secara kontinu, berjalan secara terus-menerus untuk kemudian tidak ada sekat-sekat. Kita harus jalin terus dikomunikasikan antara Partai Nasdem, kemudian ada PKS dan juga Partai Demokrat adalah kapan ini akan dideklarasikan. Mereka akan mendeklarasikan sebagai koalisi perubahan. Tadi sempat kami tanyakan apakah pertemuan pada hari ini juga akan memantapkan jalan menuju deklarasi. Kemudian dijawab belum. Hari ini akan betul-betul saling mengupdate saja pertemuan, misalnya pasca kemarin PKS akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, nanti akan saling update internal dari partai masing-masing, baik itu dari PKS maupun juga dari Partai Nasdem. Sementara kapan akan dilakukan deklarasi, kalau sebelum-sebelumnya sempat disebutkan pada bulan ini, pada bulan Februari 2023 deklarasi ini akan dilakukan. Nanti ini akan dibahas bertiga bersama juga dengan Partai Demokrat, karena kita tahu rencana untuk deklarasi koalisi perubahan ini akan dibangun antara tiga partai. Memang untuk pertemuan-pertemuan politik menuju pemilu 2024 untuk Partai Nasdem misalnya, kita tahu safari politik ini terus dilakukan. Meskipun yang paling intens kalau kita lihat beberapa waktu terakhir adalah dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Sebelumnya misalnya terakhir Partai Golkar menjadi salah satu tujuan dari Partai Nasdem. Alasannya adalah ini memang menjadi prioritas. Partai Nasdem dan juga Partai Golkar memiliki kedekatan, apalagi Surya Paloh pernah berkiprah juga sebagai kader sana selama lebih dari 40 tahun. Kemudian juga sempat mengunjungi sekretariat bersama Gerindra PKB, yang pada intinya adalah ditegaskan oleh Nasdem bahwa semua koalisi, bagaimana pergerakan ataupun juga peta politik menuju pemilu 2024 masih sangat dinamis, masih akan terus diikuti bagaimana perkembangannya, sehingga komunikasi politik ini menjadi penting menuju pemilu 2024 tanpa politik identitas. Tifal. Di Nasdem Tower, kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Cindy Permadi melaporkan. Terima kasih.